Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Rahmatul Ummah, serta jamaah sekalian, insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita salat subuh berjamaah, kita bisa lanjutkan dengan i'tikaf di masjid, kemudian bersilaturahim yang insyaallah dengan silaturahim Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Sebagaimana kata Nabi, man ahabba ayyubu satalahu fi rizqihi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, maksudnya mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia senantiasa bersilaturahim. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita bisa menghadiri majelis ta'lim, talabul ilmi, yang pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar rumah, yang pergi untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk ngaji, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan dan keistiqomahan, dan pada saatnya nanti ketika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita diwafatkan, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita dari pembacaan dan pembahasan kitab Nasaihul Ibad yang merupakan karya dari Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, wafat 1314 Hijriah dalam usia 84 tahun. Yang kitab ini merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Munabbihat al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852 pada usia 79 tahun. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membaca dan menjelaskan satu makalah
Qala al-muallif rahimahullah, an Utsman radhiyallahu anhu, khamsun hunna alamatul muttaqin. Awwaluha alla yujalisa illa man yasluhu ad-dinu ma'ah wa yaghlibu al-faraj atau al-farja wal lisan, wa idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan, wa idza asabahu syai'un qalilun minad din igtanama dzalik wa la yamla'u batnahu minal halali khaufan min ay yukhalitahu haram wa yara an-nasa kullahum qad najaw wa yara nafsahu qad halakat. Demikian teks asli yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sudah mengerti semua ya? Ya. Kita jelaskan ya. Disyarah oleh Al-Imam Nawawi. An Utsman, maksudnya Utsman bin Affan, dari sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Jadi ini perkataan sahabat, yaitu Utsman. Dan tentu sahabat itu adalah orang yang paling dekat kepada Nabi. Jadi perkataannya satu level di bawah Nabi. Mereka berguru langsung dari Nabi. Kalau kita kan jaraknya sudah jauh sekali. Apa kata beliau? Khamsun. Apa artinya khamsun? 5. Ada 5. Hunna, di mana yang 5 itu, dia itu yang 5, alamatul muttaqin, alamat, tanda. Al-muttaqin, orang-orang bertakwa. Jadi kata beliau ada 5 hal yang merupakan tanda orang-orang bertakwa. Jadi kalau kita mau kasih judul makalah ini, judulnya 5 tanda orang yang bertakwa. Tentu selalu kalau ada angka-angka, kata ulama, itu bukan lil hasri, bukan pembatasan, tapi sebagai contoh aplikasi. Tentu diantaranya banyak sekali tanda-tanda orang bertakwa, tapi dalam hal ini beliau menyebutkan 5. Nah, sebelum beliau menyebutkan apa saja 5 tanda-tanda orang bertakwa itu, Al-Imam Nawawi mengutip sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lan yablughal abdu, hamba tidak akan mencapai
Jadi seorang hamba tidak akan sampai, tidak akan mencapai ayyakuna minal muttaqin, menjadi orang-orang atau termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi seseorang tidak akan mungkin bisa mencapai atau menjadi orang bertakwa hatta yada, sampai dia meninggalkan ma la ba'sa bihi, hal-hal yang sebetulnya tidak apa-apa, hal-hal yang mubah. Hadaron, demi kehati-hatian, mimma bihi ba's, takut terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang. Jelas ya. Jadi kata Nabi, seorang hamba belumlah bisa mencapai derajat takwa sampai dia meninggalkan hal-hal yang sebetulnya boleh-boleh saja secara hukum, tetapi dia tinggalkan karena hati-hati, jangan sampai gara-gara dia melakukan itu bisa terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang. Jadi di sini orang bertakwa digambarkan dengan sifat kehati-hatian yang tinggi. Makanya Umar bin Khattab juga pernah ada satu definisi tentang takwa. Kata beliau, orang yang bertakwa itu seperti seseorang yang berjalan di satu jalan yang di situ banyak duri, banyak kotoran. Kira-kira bagaimana sikap orang yang kalau kita berjalan di jalan yang banyak duri, banyak kotoran? Apakah kita jalannya sembrono atau hati-hati? Hati-hati. Nah, begitu juga orang yang bertakwa itu. Rawahu Tirmidzi, hadis Nabi ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wal Hakim, dan juga Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Nah, lalu mulai beliau sebutkan satu persatu siapa atau apa tanda-tanda orang yang bertakwa itu. Awwaluha, yang pertama, alla yujalisa, dia tidak bergaul, tidak duduk, illa, kecuali man yasluhud dinu ma'ahu, yang apabila kita berteman dengan dia maka agama kita ikut menjadi baik bersamanya. Jadi selektif di dalam memilih teman-teman pergaulan, karena pergaulan itu bisa menular, bisa menularkan. Makanya ada ungkapan yang mengatakan kalau kita berteman dengan maling selama 3 bulan maka kita akan jadi maling. Ya. Ada yang pernah mau coba-coba gitu? Saya belum pernah coba sih, karena takut. Jadi yang pertama, alla yujalisa illa man yasluhu dinu ma'ahu, dia tidak bergaul, bersahabat kecuali orang-orang yang apabila dia bersahabat dengannya agamanya jadi bagus, ngajak kepada kebaikan, ya, ucapan-ucapannya tidak jorok dan sebagainya. Kemudian wa yaghlibul faraja wal lisan, al farja wal lisan, dan terjaga kalau kita bergaul dengan orang itu maka kemaluan dan lisan kita ikut terjaga. Jadi karena ada juga orang kalau kita bersahabat dengannya kita ketularan
kita tidak menjaga lisan kita karena kata-katanya, kata-kata bohong, kata-kata ghibah, namimah, fitnah, dan sebagainya. Bahkan ada juga yang menjerumuskan kepada kita tidak menjaga kemaluan. Tidak sedikit orang mengajak kepada kemaksiatan. Bahkan banyak orang yang berbangga dengan kemaksiatan-kemaksiatannya. Dia perlihatkan videonya kepada teman-temannya bahwa dia sudah melakukan ini, melakukan itu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau ada orang yang bersikap selektif seperti itu, maka insya Allah itu orang itu sudah memiliki salah satu tanda atau ciri orang yang bertakwa. Nah, ini ada hadis juga yang menjelaskan ini. Misalnya kata Nabi memberikan perumpamaan orang yang berteman dengan orang-orang baik itu sama dengan duduk bersama tukang minyak wangi, sama dengan kita duduk mampir di toko parfum. Kalau kita tidak membeli, paling tidak kita ya mendapatkan baunya lah, atau biasa bisa testernya kan. Jadi kita mendapatkan wangi-wanginya minimal. Sebaliknya kalau kita bersahabat dengan orang-orang jahat, orang-orang buruk akhlaknya, kata Nabi seperti orang yang duduk mampir di tukang las pandai besi. Apa yang kita dapatkan? Minimal mendapatkan ya percikan api atau asap dan seterusnya. Begitu juga dengan persahabatan. Itu tanda yang pertama dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang memiliki tanda ini insyaallah. Yang kedua, wa thaniha, yang keduanya, idza asabahu syai'un 'azimun, apabila dia mendapatkan sesuatu yang banyak, yang besar, minad dunya, dari dunia. Kalau dia dapat sesuatu keduniaan yang besar, yang banyak, dia bisnis, dia untung gede, yarahu wabalan, maka tidak serta-merta dia menganggapnya itu sebagai semuanya karunia dari Allah, tapi melihatnya sebagai ujian, sebagai ujian. Kenapa? Karena semakin banyak yang kita dapatkan dari dunia, maka semakin banyak pula tanggung jawabnya. Jadi kita disyukuri, tetapi juga pada waktu yang sama akan dipertanggungjawabkan. Ya. Kalau harta itu halalnya dihisab, haramnya diadab. Ya, Masya Allah. Jadi semakin banyak harta kita, semakin siap-siap hisabnya. Dan harta itu hisabnya dari dua aspek. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan, wa fi ma anfaqahu, dan kemana dibelanjakan. Ketika Nabi menjelaskan hadis-hadis tentang kalau kita makin banyak harta, makin banyak tanggung jawabnya di akhirat, hisabnya makin sulit, maka ada seorang sahabat yang kaya raya, termasuk orang terkaya di kota Madinah.
Ah, kalau begitu saya pengen jadi miskin aja deh, katanya. Kira-kira ada nggak orang yang berpikiran seperti itu? Dia dagang banyak duit, tiba-tiba pengen pensiun jadi orang kaya gitu. Pengen jadi miskin. Kenapa? Biar nanti hisabnya di akhirat ringan. Biar ringan hisabnya. Tapi dia bilang, bagaimana caranya ya? Kalau kita kan pengen kaya ya, bagaimana caranya? Dia bagaimana caranya jadi miskin? Lalu dia bercita-cita menjadi miskin. Lalu betul-betul dia pengen jadi miskin. Ketika di kota Madinah terjadi gagal panen, terjadi paceklik, korma gagal semuanya. Lalu kata beliau, inilah saatnya saya jadi miskin. Inilah saatnya jadi miskin. Bagaimana caranya? Dia beli semua korma yang rusak, yang busuk itu. Jelas hartanya terkuras. Hartanya terkuras. Alhamdulillah, katanya legaan. Ya, legaan nih, nanti di akhirat hisabnya lebih sedikit, lebih ringan. Nah, tidak lama ada utusan dari negeri Yaman. Di negeri Yaman terjadi pandemi semacam corona kemarin. Ya. Dan mereka sedang mencari obatnya, dan para tabib, dokter di Yaman itu mengatakan bahwa obatnya adalah korma busuk. Dan adanya di Madinah, korma di Madinah, banyak di Madinah. Lalu setiap utusan dari Yaman itu datang kepada tukang korma. Kata dia, itu semua sudah diborong sama Abdurrahman bin Auf, sama dia itu. Semua orang ke sana. Akhirnya singkat cerita, karena mereka sangat membutuhkan itu, Abdurrahman bin Auf tadinya tidak mau menjual. Tidak mau menjual. Karena kalau dia jual dapat duit lagi. Lalu dia pasang harga tinggi biar pembeli itu gak mau beli, gak bisa beli. Lalu dipasang harga berkali-kali lipat dari modalnya. Dan akhirnya utusan dari Yaman tetap membeli itu dengan harga yang dipasang oleh sahabat itu. Dan akhirnya beliau menjadi orang yang gagal miskin. Gagal, bukannya miskin tambah kaya. Ya. Kira-kira ada nggak orang yang seperti itu? Kalau kita gagal kaya ya, belagu kayak orang kaya aja ya. Namanya Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat, satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda orang bertakwa yang ketiga, kata Utsman, wa idza asabahu syai'un qalilun, apabila dia mendapatkan sesuatu yang sedikit minad dini, dari agama, ibadahnya sedikit, bisa beramal soleh sedikit, igtanama dzalika, maka dia anggap itu keuntungan yang luar biasa. Allah masih bisa memberikan kesempatan kepadanya, bisa sholat, bisa baca Quran, bisa zikir, bisa sedekah, bisa berbakti kepada orang tua, bisa berdoa, bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka sekecil apapun yang dia dapatkan, kalau itu agama, karena akan menjadi bekal ke akhirat, maka dia syukuri itu.
Dia anggap itu sesuatu yang sangat besar, sehingga dia cari terus. Dia tidak puas dengan sedikit itu. Nah, kalau kita kan biasanya orang rata-rata, ya, kalau kita dapat dunia selalu sedikit. Tapi kalau kita sudah beramal soleh sedikit, merasa sudah besar, sudah hebat, sudah merasa berilmu, sudah merasa banyak ibadahnya, sudah merasa banyak amal solehnya. Karena kenapa disyukuri kalau kita bisa beramal soleh, bisa beribadah? Karena akan datang saatnya di mana kita pengen ibadah, pengen beramal soleh, tapi sudah tidak bisa lagi. Saya sering kasih contoh, misalnya banyak sekali orang yang pengen ke tanah suci untuk haji dan umroh. Duit ada, banyak, tetapi tiba-tiba datang pandemi kemarin kan, 2 tahun seluruh dunia tidak haji. Lalu pandemi lepas, uang ada, kesempatan ada, tiba-tiba sakit, tidak jadi berangkat. Makanya mumpung kita masih hidup, masih sehat, pergunakan hidup kita, sehat kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena ada saatnya nanti kita mau, tapi sudah tidak bisa lagi. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal dunia, dia minta agar dikembalikan ke dunia. Seandainya bisa dikembalikan ke dunia, maka cuma satu permintaannya dia minta. Apa? Fa'as-saddaqah. Pengen sedekah. Wa akum minas salihin, dan pengen menjadi orang-orang soleh, orang-orang yang baik saja, nggak neko-neko, nggak macam-macam. Itu permintaan orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau sudah mati nggak bisa lagi. Jadi pesannya, mumpung kita masih hidup, masih sehat, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, insya Allah. Kemudian yang keempat, tanda orang bertakwa yang keempat, kata Utsman bin Affan, la yamla'u batnahu, dia tidak mengisi perutnya, minal halali, dengan makanan minuman yang halal, khaufan, karena takut, min ayyu khalitahu haram, bercampur dengan yang haram. Jadi dia tidak sesaki perutnya, dia makan apa saja, artinya dia selektif, dia pilih-pilih. Dikhawatirkan yang dia makan, yang dia konsumsi, yang dia dapatkan bercampur dengan sesuatu yang haram. Ini juga menunjukkan kehati-hatian di dalam persoalan makanan, persoalan rezeki, pendapatan. Kenapa makan? Karena makan ini memang simbol dari yang kita konsumsi. Dan ternyata memang perut inilah tempat penyakit. 85% penyakit ada di perut. Maka orang yang tidak bisa menjaga makanannya, maka dia lebih rentan kepada penyakit. Dan Masya Allah, kalau orang meninggal dunia menjadi jenazah, organ tubuh yang pertama kali membusuk adalah perut. Makanya perlu hati-hati dalam persoalan makanan, terutama sekarang nih. Sekarang kontrol terhadap makanan sangat lemah. Masalahnya makanan banyak. Kalau kita dulu makanan sedikit, Pak. Saya di kampung dulu masih teringat, makan nggak macam-macam.
Ya kalau kita udah makan nasi, makan ikan, daging, selesai udah. Tidak ada cemilan, sangat terbatas gitu ya. Makanya orang-orang tua kita lebih sehat, panjang umur. Sekarang Masya Allah, udah macam-macam makanan, melimpah. Coba bapak ibu pulang di rumah, buka kulkasnya, kosong apa penuh? Kadang-kadang ada yang udah kita lupa gitu kan. Ya, lalu dipanasin lagi. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi satu sisi ada baiknya, sisi lain ada juga bahayanya. Kemudian tanda yang kelima dari orang-orang yang bertakwa, kata Utsman bin Affan, wa yaran nasa kullahum qad najaw. Dia senantiasa melihat orang lain telah selamat. Ya. Jadi dia lihat orang selamat. Wa yara nafsahu, sementara dia melihat dirinya sendiri qad halakat, binasa. Itu ciri orang bertakwa. Jadi selalu melihat orang lebih baik dari dirinya. Masya Allah. Jadi dia ngelihat orang lain lebih baik, lihat dirinya kurang. Kalau rata-rata orang terbalik kan, ngelihat orang kurang, lihat dirinya hebat. Gua nih, dia siapa gitu. Betul, itu kan banyak yang betul kan. Ya. Jadi makanya ada doa yang diajarkan oleh ulama. Ini bagus kita baca nih. Allahumma ij'al fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikan saya kecil di mataku dan besar di mata orang lain. Jadi kita kalau melihat diri kita kecil, Allah jadikan orang lain melihat kita besar. Makanya di situ makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a lillahi rafa'a. Barang siapa yang merendah, yang rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkatnya. Dan sebaliknya, wa man takabbara, siapa yang sombong, wada'ah, Allah akan jatuhkan dia, akan hinakan dia di dunia dan di akhirat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 tanda orang bertakwa yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an dari kitab Nasahul Ibad karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Ini ulama luar biasa hebat, ulama dunia, berasal dari Indonesia. Mungkin sekedar mengingatkan lagi ceritanya, beliau meninggal di Makkah dan dimakamkan di Ma'la di Makkah. Di Ma'la itu setiap 3 atau 4 tahun orang-orang dikuburkan di Ma'la itu dibongkar kuburannya dan akan dipindahkan kepada kuburan yang akhir. Jadi di Ma'la itu hanya transit. Tetapi ada satu aturan. Kalau orang yang dibongkar kuburnya dan dia tidak busuk, tidak rusak, dia tidak dipindahkan. Di antara ulama-ulama yang kuburannya dibongkar dan setelah dibongkar kuburannya utuh seperti orang baru meninggal dunia adalah Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Maka sampai sekarang ada di Ma'la. Dan kemarin juga ada ulama yang baru meninggal belum lama, beberapa tahun yang lalu, namanya Ma'mun Zubair. Itu juga seperti itu. Jadi setelah 3 tahun kuburannya dibuka dan ternyata juga utuh. Ini satu karamah
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para ulama, para guru-guru, para orang-orang saleh, para waliullah yang menjaga hidupnya ketika menjaga dirinya ketika hidupnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Bukan berarti orang yang hancur ya di kuburannya semuanya masuk neraka, tidak. Tapi itu Allah munculkan agar menjadi iktibar untuk kita semuanya. Wallahu alam. Demikianlah jemaah sekalian bahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.